Wow, kamu duduk di pesawat dan melihat sekeliling. Itu pesawat besar, luas, dan baru. Kamu melihat ke atas. Perhatianmu fokus pada kompartemen kecil berisi masker oksigen di atas kursimu. Kalau dipikir-pikir, kamu hanya pernah melihatnya pada peragaan keamanan penerbangan. Kamu berpikir, mungkin lebih baik begitu. Lalu, kamu santai di kursimu. Kamu terbangun karena teriakan dan sentakan kuat. Salah satu awak kabin mengatakan sesuatu dengan buru-buru, tapi karena kamu masih linglung sehabis tidur, kamu tidak mengerti maksud pengumuman itu. Lalu, di depan wajahmu, kamu melihat masker oksigen. Oh, kamu memakai masker itu. Kamu memperhatikan peragaan keamanan itu, kan? Lalu, kamu mencengkram sandaran tangan dan menutup matamu, mencoba untuk tenang. Meski itu mustahil, tapi kamu tahu apa isi masker oksigen itu? Yuk, kita bahas. Masker oksigen keluar otomatis jika tekanan kabin hilang. Itu bisa terjadi karena beberapa alasan. Misalnya, beberapa masalah dengan badan pesawat atau malfungsi katup yang memompa udara ke dalam pesawat. Tapi kebanyakan insiden ini tidak membahayakan jika masker keluar seperti seharusnya. Masalah dengan udara di atas 3.000 meter adalah kandungan oksigen yang terlalu kecil agar kita bisa bernapas. Itu sebabnya saat pesawat terbang lebih tinggi dari ketinggian itu, sistem tekanan udara beraksi. Tugas utamanya adalah membuat kondisi bernapas yang sama seperti pada ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter. Jika, untuk beberapa alasan, sistem ini gagal, masker oksigen jatuh. Jika ini terjadi, kamu harus memakai masker dalam 18 detik pertama setelah masker jatuh. Jika kamu malas-malasan, kamu akan merasakan efek hipoksia, kadar oksigen rendah dalam darah dengan sangat cepat. Kamu akan mengantuk, dan jika kamu terus mengabaikan masker oksigenmu, kamu akan pingsan. Omong-omong, kamu bergerak cepat dan sekarang bisa bernapas bebas. Tapi berapa lama? Dan apa benar kamu menghirup oksigen? Pertama, kamu menyadari dengan ngeri bahwa maskermu tidak berisi mengembang. Tenang, memang seharusnya tidak. Masker itu seharusnya naik dan turun bersama dengan pernapasanmu. Jadi, semuanya berfungsi baik meskipun kelihatannya tidak. Sekarang, siap-siap ya, ini berita mengejutkan. Sebenarnya tidak ada oksigen di dalam masker itu. Alih-alih gas, ada beberapa zat kimia. Saat digabungkan, zat-zat itu mirip oksigen yang bisa dihirup. Alasan utama untuk menggunakan zat ini adalah demi keselamatan. Campuran ini tidak begitu mudah terbakar dibandingkan dengan tabung oksigen. Intinya, reaksi kimia yang terjadi di masker oksigen adalah alasan kamu bisa mencium benda terbakar saat memakainya. Itu zat kimia yang bercampur dan membentuk zat baru. Jika terjadi kebakaran, masker tidak akan jatuh. Sayangnya, zat kimia di dalam kaleng bisa memicu api. Dan jangan lupa, di dalam masker itu hanya ada oksigen yang cukup untuk 20 menit maksimum. Waktu ini biasanya cukup untuk pesawat turun ke ketinggian yang diperlukan. Saat zat kimia di masker habis, masker akan berhenti mengalirkan udara. Tapi pada saat itu, kamu sudah berada di ketinggian di mana kamu bisa bernapas tanpa bantuan. Omong-omong, masker oksigen tidak terlalu sering digunakan. Di maskapai Amerika Serikat, hanya ada 2.800 kasus selama periode 40 tahun. Dengan kata lain, oksigen tambahan hanya diperlukan pada 10 kali per 1 miliar jam terbang. Rata-rata ketinggian jelajah pesawat komersial adalah 9.500 sampai 11.500 meter. Kenapa pesawat tidak bisa terbang lebih tinggi dari itu? Bukannya tidak bisa, tapi memang tidak saja, karena pilot tidak bisa berhitung setinggi itu. Bercanda. Karena jika lebih tinggi, akan ada masalah keselamatan serius. Pertama, jika pesawat terbang sangat tinggi, butuh waktu lebih lama untuk kembali ke ketinggian aman. Pada keadaan darurat seperti dekompresi cepat, saat setiap detik berharga, itu bisa menjadi masalah serius. Selain itu, saat menjelajah lebih tinggi dari 11.500 meter, pesawat tidak bisa berkomunikasi dengan pemandu lalu lintas udara sebaik saat terbang lebih rendah. Di ketinggian lebih rendah, pesawat juga bisa mengandalkan angin sebagian. Dan jika mengudara terlalu tinggi tanpa bantuan, pesawat membuang terlalu banyak bahan bakar untuk terbang. Saat pesawat terbang terlalu tinggi, udara tidak bisa memberi cukup daya angkat untuk menjaga mesin tetap menyala. Daya angkat terjadi karena perbedaan dalam tekanan udara. Tapi jika terbang tinggi, perbedaan ini tidak cukup. Udara mungkin tak terlihat nyata karena itu bukan materi seperti logam atau plastik. Namun, ini salah satu hal yang menjaga pesawat tetap terbang.
Misalnya sebuah pesawat menuju luar angkasa. Pesawat itu memiliki sayap besar yang dirancang cerdas dan mesin super kuat. Tapi semakin tinggi, semakin tipis udara, sampai tak ada lagi udara. Lalu tak ada yang bisa membantu pesawat itu untuk terbang lebih jauh jika ada ruang yang hampir hampa udara di sekitarnya. Itu sebabnya kita masih butuh roket untuk pergi keluar angkasa. Tapi kembali ke penerbanganmu. Pesawat sudah ada di ketinggian aman dan kamu sudah tidak butuh masker oksigen. Tapi satu detail menarik membuatmu berpikir. Selama kejadian tadi, kamu tidak mendengar pilot menyebutkan detail keadaan darurat sekalipun. Itu karena pilot selalu sangat hati-hati dengan ucapannya. Mereka tidak akan pernah mengumumkan hal dramatis seperti gagal atau malfungsi. Mereka memperhalus masalah yang terjadi dengan mengganti visibilitas 0 dengan kabut, ada yang rusak dengan masalah teknis, dan sebagainya. Ini disebut narasi positif. Hei, lihat, kita baru saja membuang kedua sayap kita. Itu seharusnya membantu kita meringankan beban. Awak kabin harus mengikuti itu juga. Tapi penumpang merasa pengumuman pilot lebih penting dan secara statistik selalu mendengarkannya secara saksama. Di saat yang sama, jika benar-benar ada masalah serius yang membuatmu harus mempersiapkan diri, kamu jelas akan diberitahu. Sekarang, bayangkan ini, kamu masuk kabin penumpang sebuah pesawat luas. Begitu kamu menemukan kursimu, kamu sadar selama beberapa jam ke depan, kamu akan diimpit di tengah kursi di antara dua manusia lain. Tapi lihat, ada barisan kursi kosong di belakang pesawat. Waktunya tukar tempat, tapi kamu harus ingat, dengan melakukan itu, kamu bisa membahayakan keselamatan seluruh pesawat. Serius? Pertama, kemungkinan besar bukan hanya kamu yang ingin pindah kursi. Tapi jika beberapa penumpang melakukannya, itu bisa mengganggu keseimbangan pesawat. Karena kebanyakan pesawat sangat sensitif pada perubahan apapun di pusat gravitasinya, itu bisa menimbulkan akibat yang sangat tidak menyenangkan. Lagi-lagi narasi positif, pilot harus tahu pembagian berat di pesawat saat lepas landas agar bisa membuat perhitungan khusus. Jika perhitungan ini salah, ada kemungkinan pesawat akan jatuh saat mencoba meninggalkan daratan. Ups! Meskipun hal terburuk tidak terjadi, pilot masih bisa memiliki masalah serius saat mengendalikan pesawat. Misalnya, seorang pilot hampir tidak berhasil membelokkan pesawat setelah 4 penumpang meninggalkan kursi mereka dan pindah ke bagian depan kabin. Situasi ini penting karena landasan pacunya sangat pendek. Jika ada masalah, pesawat tidak akan bisa berhenti. Ini juga bisa mengganggu keseimbangan pesawat jika staf bandara memasukkan tas dengan salah. Misalnya, di kompartemen belakang, bukan di depan. Dalam kasus ini, mesin bisa terangkat terlalu cepat dan pilot akan kesulitan mencoba tidak kehilangan kecepatan. Bukan berarti kamu tidak bisa pindah kursi sama sekali di pesawat, tapi sebelum melakukan itu, tanya awak kabin apakah kamu boleh pindah. Kamu mencoba mengalihkan pikiranmu karena masih gemetar setelah kengerian yang kamu alami. Untungnya, kamu duduk di samping jendela dan bisa melihat awan. Dan tunggu! Kamu tiba-tiba melihat sayap pesawat menekuk. Itu seperti banyak mengepak sampai kamu khawatir sayapnya akan lepas. Tenang, sayap memang seharusnya menekuk. Itu dirancang seperti itu. Jika kaku, pesawat akan patah begitu pesawat mengalami turbulensi meskipun sangat kecil. Omong-omong, pilot menyarankan orang yang gugup saat terbang dan takut turbulensi untuk memilih kursi di tengah kabin. Turbulensi paling terasa di bagian depan dan belakang pesawat. Di tengah, di bagian atas sayap, tidak begitu terguncang. Mungkin kamu akan merasa sedikit tenang jika tahu bahwa pesawat bisa beroperasi aman dengan satu mesin, bahkan saat lepas landas dan mendarat. Dan kegagalan kedua mesin secara bersamaan hampir tak pernah terjadi. Meskipun hal seperti ini terjadi, pesawat tidak akan jatuh dari langit seperti batu. Jika kedua mesin mati saat terbang tinggi, pilot masih punya setidaknya 20 menit untuk mencari tempat mendarat. Pesawat bisa mendarat meskipun rodanya rusak. Memang kedengarannya seram, tapi jika roda pendaratan tersangkut, pilot akan menggelincirkan perut pesawat di landasan pacu. Jika semua dilakukan dengan benar, pendaratan seperti itu kurang lebih aman. Para penumpang, kita akan mendarat di tujuan kita. Kurang lebih